Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anu Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2025 yang berjudul Tougen Anki. Di anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Shiki Ichinose. Seorang remaja pemberontak yang hidup bersama ayah angkatnya yang bernama Tsuyoshi. Suatu hari, mereka diserang oleh anggota Momotaro Agency. Shiki kemudian mengetahui sebuah kebenaran mengejutkan jika dirinya adalah keturunan Oni, dan Tsuyoshi dulunya adalah pemburu Oni dari jalur darah Momotaro. Saat Tsuyoshi tewas dalam serangan tersebut, darah Oni dalam diri Shiki terbangkit. Dia pun bertarung dengan sengit melawan pembunuh ayahnya. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Senpai! Nani shiteru ka wakatte desu ka? Scene diawali saat seorang laki-laki berkata kepada seniornya, jika tak membunuhnya maka dia pasti akan menyesal. Namun seniornya tak peduli karena ia yakin jika ini bukanlah kesalahan. Narator kemudian menceritakan jika dahulu kala, terdapat Oni yang menakutkan dan kejam. Mereka senang membantai manusia dan menghancurkan semuanya. Akan tetapi ada seseorang yang menentang mereka. Dan namanya ialah Momotaro. Momotaro menyerbu Onigashima dan mengalahkan banyak Oni. Dan itulah awal dari perang antara keturunan Momotaro dan Oni. Scene kemudian berpindah. Diketahui jika Shiki telah dikeluarkan dari sekolah. Namun bukannya merasa bersedih, dia malah kegirangan. Lagi pula ia merasa jengkel dengan orang-orang di sana. Melihat Shiki dikeluarkan, ayah angkatnya yang bernama Tsuyoshi pun marah besar. Namun meski begitu Shiki merasa tak peduli. Melihat kamar anaknya banyak senjata, sang ayah pun tak habis pikir. Padahal mereka membuka toko minuman keras dan bukan toko senjata. Mendengar hal ini, Shiki lalu menyinggung toko ayahnya yang belakangan ini menjadi sepi. Di tengah mereka yang menyindir satu sama lain, Shiki lalu berkata jika ia sangat lega karena mereka berdua bukan sedarah. Setelah itu nampak Tsuyoshi mendapatkan pesanan minuman, yang membuat ia merasa senang dan akan segera berangkat. Melihat sang ayah pergi, Shiki kemudian berkata, jika ia sangat berharap jika dirinya diasuh oleh orang kaya. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat sang MC merasa terkejut. Dan sesaat kemudian, setelah sang MC dilemparkan ke bawah dengan kekuatan misterius, nampak seorang pria datang dan menanyakan apakah dia bernama Ichinose Shiki. Di tengah Shiki yang terkejut, namun secara tiba-tiba muncul mobil yang menabrak pria tersebut. Dan ternyata yang menabraknya ialah Tsuyoshi. Dia kemudian menyuruh sang MC untuk segera masuk ke dalam mobil. Meski pada awalnya merasa kebingungan, namun Shiki tetap masuk karena dipaksa oleh Tsuyoshi. Setelah pergi dari sana, sang ayah pun merasa, jika satu-satunya pilihan tersisa mungkin harus pindah dari negara ini. Mendengar perkataan ayah angkatnya jelas saja membuat Shiki semakin kebingungan. Tsuyoshi lalu meminta Shiki untuk mendengarkan perkataannya baik-baik, karena ia hanya akan mengatakan ini satu kali. Ia kemudian berkata, jika Shiki merupakan keturunan Oni, sedangkan pria tadi adalah keturunan Momotaro. Mendengar hal ini jelas saja membuat Shiki merasa terkejut dan menganggap jika sang ayah hanya bercanda. Tak lama kemudian muncul kekuatan yang menyerang mereka. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun berhenti dan keluar dari mobil. Namun secara tiba-tiba, melihat kekuatan itu masuk ke dalam gedung, Tsuyoshi pun menduga jika Shiki dibawa ke sana. Oleh karena itu ia langsung menyusulnya. Di sisi lain nampak Shiki telah ditangkap oleh pria sebelumnya. Diketahui jika pria itu bernama Momoya Samidare dari agensi Momotaro. Dia kemudian berkata jika darah Oni di tubuh sang MC, tak lain adalah hama bagi umat manusia. Dan yang membasmi hama itu adalah tugas dari agensi Momotaro. Melihat kehadiran pria itu, Shiki pun merasa terkejut karena dia masih hidup. Tak lama kemudian Tsuyoshi pun muncul dan berkata jika dongeng Momotaro adalah kisah nyata. Selama ribuan tahun Momotaro dan suku Oni telah berperang, dan mewariskan perjuangan dari generasi ke generasi.
Pada akhirnya keturunan Momotaro bersatu, dan membentuk apa yang kini disebut sebagai agensi Momotaro. Karena alasan ini keturunan Oni pun takut dan mulai bersembunyi di antara manusia. Mendengar hal ini jelas saja membuat sang MC tak mengerti. Tsuyoshi lalu memintanya untuk diam, karena mulai sekarang saatnya untuk orang dewasa. Tak disangka Tsuyoshi juga mampu menggunakan kekuatan tersebut. Diketahui jika kekuatan ini adalah karakteristik unik yang hanya dimiliki keturunan Momotaro. Setelah itu kita dibuat terkejut karena Samidare menganggap Tsuyoshi sebagai seniornya. Diketahui jika nama lengkap Tsuyoshi ialah Momogawara Tsuyoshi. Dan dia adalah mantan anggota agensi Momotaro. Mendengar fakta ini jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Tsuyoshi kemudian menyuruh Samidare tak memanggil nama itu. Karena sekarang dia bernama Ichinose Tsuyoshi. Meski sekarang Tsuyoshi telah mengubah nama, namun itu tak mengubah fakta bahwa dia seorang Momotaro. Dan jika seniornya melindungi Oni, maka dia juga akan musnah. Tak lama kemudian pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Melihat pertarungan mereka, Shiki pun nampak syok, karena tak ada satu pun yang masuk akal. Dan mengapa ayah angkatnya tak memberitahukan ini dari awal? Kembali ke dalam pertarungan. Samidare lalu menanyakan mengapa seniornya melindungi Oni. Padahal mereka itu monster yang selalu menyakiti manusia. Mendengar hal ini Tsuyoshi lalu menyuruh Samidare untuk diam. Dan sesaat kemudian, tak disangka Tsuyoshi kalah dalam pertarungan ini. Melihat ayah angkatnya tumbang jelas saja membuat Shiki histeris. Dia pun marah besar dan akan membunuh Samidare. Namun secara tiba-tiba Tsuyoshi kemudian memegang kaki Samidare. Karena ia masih berjuang untuk melindungi Shiki. Melihat hal ini Samidare pun merasa heran. Mengapa dia melindungi Oni sampai sejauh ini? Tsuyoshi lalu berkata dengan tegas, jika ia tak perlu alasan untuk melindungi anaknya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak menyakiti siapapun. Meski begitu, mengapa Samidare akan membunuhnya hanya karena darah Oni? Melihat Samidare tak peduli, Tsuyoshi lalu menanyakan apakah dia bisa menggendong anaknya dengan tangan yang terus dipakai untuk membunuh. Mendengar hal ini Samidare pun kesal dan mengeluarkan senjatanya. Di sisi lain sang MC merasa kesal. Mengapa ia berdiam di sini dan hanya bisa menonton? Mengapa ayahnya terluka? Bukankah dirinya yang ingin dia bunuh? Dengan penuh rasa amarah sang MC lalu berkata mengapa dia menyakiti ayahnya. Dan oleh karena itu ia akan membunuhnya. Dan secara tiba-tiba, melihat Shiki berubah ke wujud Oni, Samidare pun merasa jika dia telah terbangun. Ia juga mengetahui jika Oni bertarung dengan memanipulasi darah. Tapi bukan itu yang benar-benar menakutkan dari mereka. Setelah itu pertarungan mereka berlanjut dengan sangat sengit. Meski Samidare berhasil memotong tangan Shiki, namun sang MC berhasil meregenerasi tangannya kembali dengan mudah. Samidare lalu memberikan alasan mengapa mereka membunuh Oni. Hal itu karena kebiadaban mereka yang tak terkendali dan hilangnya rasa kemanusiaan mereka. Setelah itu nampak Shiki mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan sesaat kemudian, setelah diserang banyak senjata termasuk rudal, jelas saja membuat Samidare terkejut. Ia juga dibuat terpojok karena sang MC terus menyerang secara bertubi-tubi. Tak ingin terus-terusan lari, Samidare juga mencoba menyerang Shiki. Sayangnya serangannya tak mempan, dan malah dia yang terkena pukulan telak. Melihat Samidare terkapar, tentu saja Shiki tak membiarkan kesempatan ini begitu saja. Dan sesaat kemudian, meski terkena serangan telak namun Samidare masih bisa berdiri. Dan saat dirinya murka dengan hal ini, nampak Shiki tiba-tiba terjatuh dan tubuhnya kembali seperti semula. Ia pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Melihat sikap Shiki, Samidare sadar, jika keadaan itu akibat kehilangan ingatan dan mutasi tubuh. Dia kemudian mengeluarkan senjata dan berniat menghabisi sang MC saat ini juga. Ia melakukan ini karena semua Oni harus dibasmi. Namun secara tiba-tiba,
Tak disangka Tsuyoshi masih hidup dan kembali melindungi Shiki. Melihat hal ini Samidare pun merasa heran, karena meski telah melihat wujudnya tadi, namun dia masih bersikukuh dengan keputusannya. Tsuyoshi kemudian mengingat kenangan saat Shiki masih kecil. Ia pun berkata jika dirinya cukup bahagia untuk sementara waktu. Di luar gedung nampak semua orang merasa panik, dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Melihat situasi ini Samidare pun langsung kabur dari sana. Shiki kemudian menanyakan apakah ayahnya baik-baik saja. Sang ayah kemudian meminta Shiki untuk tidak panik, karena ia ingin berbicara untuk yang terakhir kalinya. Tsuyoshi kemudian meminta maaf karena telah merahasiakan banyak hal, karena takut jika anaknya kebingungan. Keturunan Momotaro akan membunuhnya hanya karena memiliki darah Oni. Karena sekarang ia tak bisa menemaninya lagi, jadi ia pun meminta Shiki untuk jadi lebih kuat. Cukup kuat untuk mengalahkan Momotaro maupun Oni, agar dia bisa hidup bebas tanpa ada yang mengganggu. Dan itu adalah janji antar pria. Shiki yang kesal berkata jika ia tak ingin mendengar pembicaraan yang dramatis. Ia tak peduli seberapa parah kondisinya, karena dia tidak boleh menyerah. Sang MC dengan penuh kesedihan berkata, jika ada banyak hal yang harus mereka bicarakan. Sayangnya Tsuyoshi sudah tak bisa diselamatkan lagi. Dan betapa bahagianya jika Oni dan Momotaro bisa hidup berdampingan seperti ini. Melihat sang ayah yang telah meninggal jelas saja membuat Shiki merasa histeris. Sang MC juga sangat kesal, karena ia belum sempat meminta maaf. Apalagi sebelumnya ia pernah bilang, jika dirinya senang jika mereka tak sedarah. Saat ini ia sungguh sangat menyesal dan ingin menarik perkataannya kembali. Singkat waktu di saat sang MC meratapi kepergian sang ayah, nampak seseorang datang dengan menggunakan sepatu roda. Dan secara tiba-tiba, Genten. Di sisi lain nampak sekumpulan patung mumi berkata, jika Samidare telah mengacau karena bertindak sendirian. Mereka pun berkata jika akhir-akhir ini Momotaro makin lemah. Mereka juga tak bisa membiarkan publik sadar akan keberadaannya. Publik tak perlu tahu bahwa Oni yang kotor ada di antara mereka. Dan kemudian habisi anak Oni sebelum mereka terbangun. Mereka akan menemukan setiap Oni terakhir yang bersembunyi di masyarakat, dan memusnahkan mereka semua. Setelah itu nampak pria yang menyerang Shiki sebelumnya, sedang berbicara dengan seseorang dari saluran telepon. Dan isi pembicaranya, sepertinya mereka sedang mendiskusikan perihal murid rekrutan yang baru. Si pria berjubah itu mempunyai harapan tinggi kepada murid tersebut, karena mereka termasuk yang langka dan bagus. Dan sepertinya sang MC juga akan direkrut, namun mengevaluasinya mungkin hanya membuang-buang waktu. Scene kemudian berpindah ke ingatan sang MC. Nampak Shiki kecil sedang bermain di taman. Tak lama kemudian Tsuyoshi datang dan meminta Shiki untuk pulang. Namun saat Shiki meminta sang ayah untuk menggendongnya, hal ini pun terjadi. Nampak Shiki terikat di sebuah ruangan. Dia kemudian terkejut saat melihat seorang pria yang sedang melakukan latihan. Setelah latihannya selesai, pria itu lalu berkata jika ia tak suka buang-buang waktu. Diketahui jika dia bernama Mudano Naito. Dan dia juga merupakan seorang Oni. Naito lalu memberitahukan jika sang MC berada di tempat rahasia. Jasad Tsuyoshi juga telah disimpan di tempat yang aman. Ia membawanya kemari karena dua alasan, yaitu evaluasi dan pemulihan. Naito menggunakan sepatu roda, karena dengan menggunakan ini ia menjadi cepat dan lebih efisien. Naito lalu memberitahukan jika pengendali kabut hitam sebelumnya merupakan keturunan Momotaro. Mereka tergabung dalam agensi Momotaro, yaitu sebuah organisasi yang membasmi Oni. Dan untuk melawan mereka, ada agensi yang disebut agensi Oni. Ia mencari Oni yang bangkit seperti Shiki, dan menilai apakah mereka pantas untuk bergabung dengan agensi Oni. Setelah memberitahukan hal ini Naito lalu melepaskan ikat mulut Shiki, karena sekarang gilirannya yang bertanya. Namun karena Shiki orang yang sangat temperamen, dia kemudian berkata dengan sangat keras dan menyuruh Naito untuk melepaskan ikatannya. Tak hanya itu sang MC juga menanyakan apa yang dia lakukan kepada sang ayah. Dan jika berani macam-macam, maka sang MC akan menghabisinya. Naito lalu menjawab apakah sel otak Shiki kurang memadai untuk mencerna kata-katanya.
Padahal sebelumnya ia pernah memberitahukan jika jasad Tsuyoshi telah disimpan di tempat yang aman. Mendengar hal ini Shiki kembali kesal, dan tak percaya dengan ucapan Naito. Melihat sikap Shiki yang keras kepala, Naito pun tak peduli dan akan melanjutkan evaluasi ini. Shiki pun bertanya-tanya siapa sebenarnya orang tersebut, karena dia seenaknya menangkap dan menculiknya. Shiki kemudian mencoba menenangkan diri, dan dengan senyum terpaksa ia memohon kepada Naito untuk melepaskan ikatannya. Namun Naito tak peduli dan menyuruh Shiki untuk tak menatapnya seperti itu. Mendengar hal ini lagi-lagi Shiki merasa kesal dibuatnya. Setelah itu Naito kemudian berkata, jika ia mempunyai metode yang tepat untuk Shiki. Dia kemudian memperlihatkan dasinya dan melakukan hal demikian. Setelah melakukan hal itu, Naito kemudian berkata jika sifat sejati manusia akan keluar ketika mendekati ajalnya. Ia kemudian menyuruh Shiki untuk memakai otak kerdilnya dan cari cara untuk lolos dari lilitannya. Dan jika tak sanggup maka dia akan mati. Dengan wajah berdarah-darah, Shiki menegaskan jika ia tak akan mati dengan cara seperti ini. Melihat sang MC pingsan, Naito merasa jika dia cuma orang bodoh. Namun secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. Meski terkena tembakan seperti itu namun Naito masih bisa menahannya. Ia mengetahui jika sang MC telah masuk ke mode mengamuk, dan dia juga tak paham cara menggunakan darah Oninya. Oleh karena itu Naito akan menunjukkan cara yang tepat menggunakan darah Oni. Namun meski pada akhirnya, sang MC tak akan mengingat apapun saat sedang mengamuk seperti ini. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah terbangun dari pingsannya dan melihat lengannya telah berubah, jelas saja Shiki tak mengingat apa-apa. Naito lalu menjelaskan jika darah Oni itu sangat kuat, tapi sulit untuk dikendalikan. Saat Shiki mengamuk, dia akan kehilangan kontrol diri dan ingatannya. Meski telah mendengar penjelasan Naito, Shiki masih saja tak memahaminya. Dia lalu menanyakan benda aneh apa yang keluar dari tubuh Naito. Dan saat mengetahui jika Naito telah mengendalikan darah Oninya, hal itu membuat Shiki merasa terkejut. Setelah itu Naito kemudian memberitahukan jika Shiki telah gagal. Namun saat mendengar hal ini Shiki lagi-lagi tak paham dengan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti orang ini sangatlah kuat. Setelah itu Shiki pun berkata jika ia membenci sikap Naito. Namun meski begitu dia sangat kuat. Dan sesaat kemudian ia pun berbuat hal demikian. Diketahui jika Shiki melakukan hal ini, karena dirinya ingin menjadi lebih kuat agar bisa membalas kematian ayahnya. Namun sayang Naito menolak permintaan Shiki. Dalam pertempuran, bodoh berarti mati. Apalagi Shiki malah mengamuk seenaknya. Dia tak mampu mengendalikan darahnya, dan juga tak bisa memakai otaknya. Dan karena hal itu Naito merasa jika Shiki sama sekali tak berguna. Mendengar hal ini Shiki pun merasa kesal. Karena meski ia telah merendahkan diri namun dia malah tetap menghinanya. Setelah itu nampak Naito melukai tangannya, dan mengeluarkan senjata andalan yang berupa payung darah. Melihat hal ini Shiki pun mengerti akan satu hal, dan ia akan meladeni permainan Naito. Setelah itu nampak Shiki mundur, karena jika diam saja maka ia pasti akan mati. Setelah berpikir sejenak nampak sang MC akan melakukan sesuatu. Ia kemudian menggesekkan tangannya ke lantai dan akan menerjang Naito. Melihat perbuatan Shiki, Naito merasa jika dia sudah gila. Tanpa pikir panjang ia kemudian membuat pertahanan dengan menggunakan payung berduri. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Meski serangan Shiki berhasil, namun itu belum cukup untuk melukai Naito. Nampak dia berhasil menahannya dan berkata jika serangan Shiki barusan juga kebetulan. Dan saat melihat sang MC akan mengamuk, ia pun merasa jika kemampuan Shiki hanya sampai di sini. Oleh karena itu ia pun akan mengeluarkan serangan gerhana darah untuk menghentikan amukan Shiki. Namun saat dia akan menyerang, nampak Naito dikejutkan dengan kegigihan Shiki yang tak ingin menyerah. Dan saat melihat dia kembali normal, jelas saja membuat Naito langsung membatalkan serangannya.
Ia merasa tak percaya karena Shiki berhasil mengendalikan darahnya. Bukan hanya itu, dia bahkan meredam amukannya. Dan Naito merasa jika ini bukanlah sebuah kebetulan. Mendengar Naito menanyakan hal ini, Shiki lalu berkata jika dia ingin tahu, maka jadikan dirinya sebagai bawahannya. Shiki lalu berkata jika ia tak tahu apapun soal darah Oni. Tapi saat mendengar jika Naito bisa mengendalikannya, jadi Shiki bertanya-tanya bagaimana cara melakukan hal itu. Sebelumnya, saat Shiki melihat Naito mengiris jarinya dan membuat payung itu, ia pun langsung mendapatkan ide. Karena mereka berdua sama-sama Oni, jadi ia pun mencoba meniru Naito. Karena tak tahu caranya, jadi Shiki pun memutar otak dan memerintah lengannya untuk membuat senjata. Dan pada akhirnya terjadilah ledakan keren tadi. Namun bukannya memuji hal ini, Naito malah berkata jika logika Shiki sangat dungu. Ia merasa jika mustahil ada yang sanggup mengendalikan darah Oni dengan otak sedungu itu. Biasanya orang temperamental seperti dia akan kesulitan mengendalikan darahnya. Dan mereka tak cocok dengan kekuatan ini. Setelah berpikir cukup panjang, Naito merasa jika serangan sang MC tadi masih dasar, namun ledakannya cukup dahsyat. Tak lama kemudian Shiki lalu berkata jika ia ingin menjadi lebih kuat dan membunuh orang tersebut. Dan jika dia mengajarinya semua kemampuannya, maka ia akan mempelajarinya. Dan oleh karena itu jadikan ia sebagai bawahannya. Mendengar hal ini Naito lalu menolak, karena perbuatannya tadi sangat gegabah, apalagi dia mempertaruhkan nyawanya. Seseorang harus bertarung dengan benar dan mempunyai sejumlah rencana cadangan. Berbeda dengan Shiki yang sama sekali tidak efisien. Dan sesaat kemudian, お前を射程にする気は1ミリもない。お前には俺の生徒になってもらうからな。 pada akhirnya sang MC lulus ujian dengan poin yang pas-pasan. Namun saat mendengar hal ini Shiki malah kebingungan, yang membuat Naito kembali menjelaskan dengan lebih efisien. Diketahui jika saat ini mereka tinggal di pulau yang disebut Gerbang Neraka, dan umumnya dikenal dengan Onigashima. Di area pusat terdapat sekolah Oni yang bernama Akademi Rasetsu. Rasetsu bukanlah sekolah biasa, karena sekolah ini ialah sekolah militer bagi Oni untuk berlatih dan bertarung melawan agensi Momotaro. Mendengar hal ini sang MC nampak terkejut, karena ia sedang berada di sebuah pulau. Di Akademi Rasetsu Shiki akan belajar cara mengendalikan darah Oni, cara bertarung, pendidikan umum, dan sejarah antara Oni dan Momotaro. Selain itu ia adalah wali kelasnya. Shiki akan tinggal di asrama, terus berlatih, dan melawan agensi Momotaro. なんかもう情報過多で頭がパンクしそう。お前の脳のキャパがおちょこだからな。はい、今シンプルに悪口言ったな。 Setelah itu Shiki lalu menanyakan apakah ia bisa menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menghabisi orang yang telah membunuh ayahnya. Mendengar hal ini Naito lalu berkata jika itu tergantung Shiki. Tapi kalau dia gagal, maka dia akan dikeluarkan. Mendengar hal ini Shiki pun tersenyum, dan ia akan bergabung dengan sekolah tersebut. Setelah itu nampak Shiki dikejutkan dengan kemunculan sesuatu di kepalanya. Diketahui jika itu adalah bukti jika darah Oni Shiki telah bangkit. Dan dengan berlatih, maka Shiki bisa memunculkannya atau menyembunyikannya dengan leluasa. Diketahui juga jika bukan Shiki saja yang lulus di ujian ini. Dan di antara mereka, kemampuan Shikilah yang paling rendah. Dan jika terbukti tak berguna maka Shiki akan dikeluarkan. Mendengar hal ini Shiki masih percaya diri. Dia kemudian menanyakan bagaimana kondisi ayahnya. Naito menjelaskan jika jenazah Tsuyoshi berada di kamar mayat. Karena ia tak mengetahui agamanya, jadi proses pemakamannya ditunda. Melihat Shiki yang masih berkabung, Naito lalu berkata jika tak ada gunanya terus menyesal. Jadilah lebih kuat agar dia terbebas dari penyesalan. Dan jangan sia-siakan pengalaman, dan jangan juga jadi orang bodoh yang gegabah. Mendengar perkataan Naito barusan, Shiki merasa jika dia lumayan baik. Namun secara tiba-tiba Naito menyuruh Shiki untuk bergegas masuk ke dalam kelas, dan jika tidak cepat maka dia akan dikeluarkan. Mendengar hal ini jelas saja membuat sang MC merasa panik. Tak lama kemudian dengan nafas ngos-ngosan, pada akhirnya Shiki sampai di depan kelas. Dan secara tiba-tiba ia langsung bersemangat, karena akan masuk sekolah lagi. Ia pun memikirkan akan masuk dengan suara lantang, atau berlagak keren layaknya bos. Namun secara tiba-tiba, さっさと入る。
Melihat dirinya mimisan, Shiki pun langsung meminta tisu ke seorang murid yang memakai masker. Namun murid tersebut menolak dan menyuruh Shiki untuk tak berbicara kepadanya. Mendengar hal ini jelas saja membuat sang MC merasa kesal dibuatnya. Setelah itu nampak Shiki menertawakan murid tersebut yang tak mempunyai tanduk. Bahkan Shiki sampai berkata jika dia seperti bayi Oni. Namun ternyata murid tersebut mampu mengeluarkan dan menghilangkan tanduknya dengan sesuka hati. Biar lebih singkat, Mimin akan memperkenalkan murid-murid dari kelas ini. Mulai dari Kougasaki Jin, Yaoroshi Ikari, Sazanami Kuina, Yusurube Juji, Byobugaura Homare, dan yang terakhir Kiriyama Rokuro. Singkat waktu karena Shiki dan Jin terus-terusan berseteru, hal ini pun terjadi. Oi, koko ni asobi ni kita wake janai yo na. Melihat Naito tiba-tiba ada di belakang, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Naito lalu memberitahukan jika seharusnya hari ini merupakan masa orientasi dan peraturan sekolah. Namun sekarang mereka akan melakukan hal lain. Dan ternyata Naito meminta mereka untuk bermain kejar-kejaran. Tak lama kemudian mereka pindah ke area yang disebut hutan Shinra. Naito akan memberikan waktu 1 jam untuk kembali ke sekolah. Jika tertangkap maka mereka akan ditahan di tempat. Dan apabila semua tertangkap maka permainan ini akan berakhir. Selanjutnya jika mereka gagal sampai di tujuan sebelum waktu habis, maka mereka akan dikeluarkan. Mendengar hal ini jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Naito melakukan hal ini karena setelah lulus mereka akan berhadapan langsung dengan agensi Momotaro dengan mempertaruhkan nyawa. Di ujian ini Naito tak akan memakai kekuatan darah, namun mereka bebas menggunakannya. Tapi jika mengamuk maka Naito siap menghadapi kapanpun. Mendengar hal ini, Jin yang terlalu percaya diri lalu menanyakan, bagaimana kalau mereka berhasil membunuhnya? Naito pun menerima tantangan itu, dan jika berhasil mereka akan langsung dinyatakan lulus, dan akan ditugaskan ke unit pilihan masing-masing. Mendengar hal ini Shiki merasa terkejut, karena jika lulus ia bisa selangkah lebih dekat dengan tujuannya. Setelah itu nampak Naito memberi kata-kata mutiara, yang membuat para murid bersemangat dengan ujian ini. Tak terkecuali Shiki, yang akan melawan dengan mengerahkan semua kemampuannya. Setelah itu nampak Naito memberitahukan satu aturan lagi. Ia kemudian mengeluarkan 2 bola, dan berkata jika ingin mencapai tujuan, mereka memerlukan bola ini. Meski mereka sampai di tujuan, namun jika tak punya bola maka mereka akan gagal. Setelah itu karena jumlah mereka terlalu banyak, jadi Naito akan membagi ke dalam 3 grup. Grup 1 adalah Homare, Shiki dan Jin. Grup 2 yaitu Ikari dan Juji. Sedangkan grup 3 yaitu Rokuro dan Kuina. Grup 2 dan 3, mereka harus berebut 1 bola. Setelah mendengar hal ini mereka pun nampak bersemangat. Mereka juga akan masuk duluan, dan Naito akan masuk 15 menit setelahnya. Setelah Naito memberitahukan hal ini, nampak Shiki protes karena ia tak sudi satu grup dengan orang aneh bertopeng tersebut. Naito lalu menjawab, jika tidak mau maka Shiki akan dikeluarkan. Mendengar hal ini jelas saja membuat Shiki tak habis pikir. Tak lama kemudian nampak Homare datang, dan berkata jika ia akan bekerja keras agar tidak menghambat Shiki. Mendengar hal ini Shiki malah terpaku. Dan ternyata Shiki menjadi seperti ini, karena sejak kecil ia merupakan berandalan. Hal itu membuat para gadis menjahinya, dan kini untuk pertama kali seorang gadis berbicara kepadanya. Melihat sikap rendah hati Homare, membuat Shiki merasa takjub. Tak lama kemudian nampak Homare juga mendatangi Jin, dan mengucapkan salam kenal kepadanya. Namun saat melihat sikap dinginnya Jin, Homare langsung menangis dan meminta maaf karena telah lancang. Melihat hal ini Shiki pun menyalahkan Jin, karena telah membuat gadis itu menangis. Sang MC juga menenangkan Homare, bahkan ia sampai menggodanya dengan mengatakan jika dia sangat cantik. Dengan wajah memerah Shiki pun mengajak Homare bekerja sama, dan menyelesaikan ujian ini berdua saja. Dan setelah itu nampak Shiki dan Jin kembali terlibat perselisihan. Jin lalu berkata jika Shiki pada akhirnya akan dikeluarkan, dan menyuruhnya untuk berhenti dari sekarang agar tidak menderita. Mendengar hal ini Shiki lalu berkata, jika ia punya tujuan dan tidak akan menyerah. Setelah itu nampak Naito menyuruh grup 1 untuk masuk ke dalam hutan.
Setelah masuk ke sana nampak Jin memikirkan perkataan Naito sebelumnya. Ia sangat bersikeras, karena ingin masuk ke unit yang ia mau, agar bisa berhadapan lagi dengan seseorang. Namun secara tiba-tiba nampak Shiki menyerangnya dari belakang. Dan ternyata alasan Shiki ingin bertarung dengan Jin. Karena sebelumnya dia berkata jika tujuannya itu konyol. Shiki ingin memaksa Jin untuk menarik kembali ucapan tersebut. Mendengar hal ini Jin pun menerima tantangan sang MC. Dan ia akan bertarung habis-habisan. Melihat luka di mulut Jin, jelas saja membuat Shiki merasa terkejut. Tak lama kemudian nampak Jin merobek tangannya, dan dia menciptakan senjata gergaji berputar. Melihat hal ini Shiki pun menanyakan, bagaimana cara melakukan hal itu dengan sangat mudah. Melihat Shiki tak sanggup melakukannya, Jin pun menyuruhnya untuk lari jika ketakutan. Mendengar hal ini tentu saja Shiki menolak, karena jika ia melakukan hal itu maka kematian ayahnya menjadi sia-sia. Mendengar tujuan Shiki kemari untuk membalaskan dendam ayahnya, sorot mata Jin tiba-tiba berubah karena mereka tak akan saling mengerti. Setelah itu nampak sang MC melukai tangannya, dan ia berusaha mengeluarkan senjata dari darah tersebut. Sayangnya usahanya sang MC sia-sia. Ia pun merasa kesal karena Jin bisa melakukan itu dengan mudah, sedangkan ia sama sekali tak bisa melakukannya. Dan hal itu tentu saja membuatnya merasa jengkel. Tapi meski begitu Shiki tak akan mundur begitu saja, dengan bermodalkan tongkat kayu Shiki pun akan bertarung untuk menjadi lebih kuat. Sayangnya tongkat kayu saja pastinya belum cukup untuk melawan Jin. Di tengah Shiki yang sadar betapa tangguhnya Jin, ia juga bertanya-tanya bagaimana cara dia mengontrol darahnya. Apalagi bentuk teknik darahnya sangat berbeda dibanding miliknya ataupun sang guru. Dan Shiki pun sama sekali tak mengerti bagaimana cara mengontrol darahnya. Setelah terkena pukulan, nampak Shiki merasa frustasi karena tak memahami hal ini. Dan saat Jin akan pergi, nampak Shiki kembali bangkit dan menyuruhnya untuk berhenti. Melihat sikap keras kepala sang MC, Jin pun kesal dan langsung menyerang dengan kekuatan darah. Namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Beruntung Shiki dengan sigap menolong Homar. Meski berhasil, namun Shiki terkena luka sayatan di lengannya. Melihat hal ini Homar pun merasa bersalah, dan ia terus-terusan mengucapkan permintaan maaf. Meski Shiki tak mempermasalahkan hal ini, namun Homar masih saja merasa bersalah. Dan secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Melihat Homar mengeluarkan monster mengerikan seperti itu, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Jin lalu menyadari, meski kaum Oni mempunyai kapasitas darah yang lebih banyak dari manusia normal, namun kejadian ini tak wajar dan terlalu berlebihan. Homar lalu menyuruh mereka berdua untuk lari, karena jika tidak mereka akan mati. Scene kemudian berpindah. Nampak kepala sekolah datang menemui Naito, dan menanyakan mengapa hari pertama langsung diberi tugas hidup dan mati. Naito lalu menjelaskan jika ia tak ingin membuang waktu untuk menjelaskan, karena lebih baik langsung latihan. Mendengar hal ini kepala sekolah sadar jika Naito sangat peduli kepada mereka. Ia juga memberitahukan, jika setiap tahunnya ada banyak Oni yang mati. Dan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak. Ada yang dibunuh hanya karena terkait dengan Oni, dan ada juga yang diculik hidup-hidup dan dijadikan subjek penelitian. Kepala sekolah berharap, setidaknya ada surga maha adil yang menunggu anak-anak tersebut. Mendengar hal ini Naito lalu berkata jika ia tak percaya surga, karena jika kuat maka mereka tak akan mati. Kepala sekolah lalu berkata jika bagaimanapun Naito sungguh baik hati, karena membantu mereka menjadi lebih kuat. Di sisi lain nampak mereka berhasil selamat, dan Jin berusaha menyerang monster raksasa itu. Sayangnya usahanya sia-sia karena monster itu terlalu besar. Shiki lalu menanyakan apakah Homar bisa menghentikan monster tersebut. Namun sayangnya Homar tak bisa berbuat apa-apa, dan ia hanya bisa meminta maaf. Melihat Homar pingsan, Shiki pun sadar jika dia terlalu banyak kehilangan darah. Pada awalnya sang MC berencana menarik Homar dan menjauhkannya dari monster tersebut. Sayangnya rencana Shiki sia-sia karena monster itu langsung melindungi Homar. Melihat hal ini, Jin pun merasa heran apakah darah mempunyai keinginannya sendiri.
Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah menyerang mereka, nampak Homare memohon kepada monster itu untuk berhenti. Dan diketahui fakta mengejutkan, bahwasanya Homare menyebut monster itu dengan sebutan kakak. Dan saat mendengar Homare meminta mereka untuk lari, Shiki pun menolak karena dia tak ingin melihat Homare kehabisan darah dan mati di hadapannya. Ia tak ingin menyaksikan kematian seseorang, karena itu rasanya sakit sekali. Terlebih Homare memasang wajah yang seakan memperlihatkan sedang berusaha sekuat tenaga. Dan hal itu membuat sang MC tak bisa berdiam diri. Tak lama kemudian nampak monster itu mengaum dengan sangat keras. Bahkan suara itu sampai terdengar keluar hutan. Dari kejauhan, nampak Naito baru melihat wujud dari teknik gerhana darah Byobugaura. Ia juga ingin melihat bagaimana kedua bocah itu menghadapi monster tersebut. Di sisi lain nampak Shiki berusaha mengeluarkan senjata, seperti yang ia lakukan saat melawan Naito. Melihat rencana itu tak lagi berhasil, Naito pun sadar jika sebelumnya itu peristiwa abnormal yang terjadi sekali seumur hidup. Tak lama kemudian nampak monster itu kembali menyerang, yang membuat Shiki terlempar cukup jauh. Melihat hal ini Shiki pun merasa frustasi, karena tidak hanya lemah, ia juga sangat menyedihkan. Shiki kembali mengingat kematian ayahnya, yang membuat ia masih saja merasa sama sekali tak berguna. Dengan meneteskan air mata, Shiki lalu berkata jika menjadi lemah itu sangat memalukan dan sangat menjengkelkan. Melihat Shiki menangis, Jin pun langsung mengejeknya. Setelah itu nampak Jin mengeluarkan senjata dari kedua tangannya. Sayangnya tangan sebelah kanan masih terasa sakit, karena serangan tadi masih belum pulih sepenuhnya. Namun meski begitu Jin tetap akan melawan monster tersebut. Melihat Jin menciptakan dua senjata berbeda secara bersamaan, Naito pun sadar jika itu memerlukan kontrol tingkat tinggi. Dan hal ini membuat Jin jelas unggul dalam aspek ketelitian dan pengalaman. Dijelaskan jika darah Oni bisa berbentuk apapun, dengan kekuatan bagaimanapun. Gambaran yang dibayangkan seseorang disalurkan dari otak, menjelajah tidak hanya melalui saraf, tetapi juga melalui aliran darah, dan membentuk wujud sesuai kebutuhan. Itu merupakan sinyal dari otak, dan ada yang disebabkan oleh trauma. Serta ada pula yang terbentuk oleh preferensi atau selera. Konon apa yang diciptakan Oni dengan darah mereka, dapat mengungkapkan sekilas kehidupan mereka selama ini. Dan cara keturunan Oni menciptakan senjata unik dari darah, akhirnya dikenal sebagai teknik gerhana darah. Setelah itu nampak Jin memulai serangannya. Sayangnya serangan Jin barusan tak mempan, karena monster tersebut berhasil menahannya. Di tengah Jin yang sedang kesusahan melawan monster tersebut, nampak Shiki merasa kesal karena ia sampai sekarang belum bisa menggunakan teknik darah Oni. Padahal Jin dengan mudah bisa melakukan hal itu. Di tengah kekesalan itu nampak Shiki menyadari sesuatu. Shiki sadar jika Jin hanya menciptakan senjata penebas, sedangkan Homare hanya menciptakan itu. Dan setelah mengingat hal ini, pada akhirnya Shiki pun menyadari bagaimana darah Oni itu diciptakan. Shiki kemudian mengingat senjata di kamarnya, dan mengingat senjata yang ia ciptakan sebelumnya. Dan setelah itu ia pun tersenyum lebar. Di sisi lain nampak Jin terpojok, dan tak bisa berbuat apa-apa. Dan hal ini membuat Naito akan turun tangan. Namun secara tiba-tiba, Shiki lalu berkata agar monster itu berhenti berteriak. Tak disangka sang MC pada akhirnya berhasil menciptakan senjata dari darah Oninya. Melihat hal ini, Naito pun sadar jika Shiki telah mengetahui caranya. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat serangan Shiki yang sangat kuat, jelas saja membuat Naito dan Jin merasa terkejut. Setelah berhasil mengalahkan sosok raksasa tersebut, nampak Shiki menanyakan keadaan Homare. Namun saat akan mendekatinya sang MC tiba-tiba terjatuh. Ia pun bertanya-tanya mengapa tubuhnya tak bisa bergerak. Naito yang ada di sana lalu berkata jika Shiki telah lumpuh. Hal ini terjadi karena dia telah melepaskan konsentrasi darah yang teramat besar. Dan dia terlalu memaksakan diri. Mendengar hal ini Shiki masih berusaha untuk berdiri namun itu percuma. Natio kembali menjelaskan, jika Shiki terlalu banyak menggunakan darah bisa-bisa dia kehilangan nyawa. Kemampuan kontrolnya juga nihil,
dan dia masih harus banyak belajar. Meski begitu, Naito merasa jika kekuatannya tadi rasanya terlalu dahsyat. Setelah itu Shiki lalu meminta Naito untuk memeriksa Homare, karena tampaknya dia terlalu banyak memakai darah. Mendengar hal ini Naito pun menyanggupinya, namun dia merasa heran karena Shiki sendiri hampir mati. Tapi dia masih saja mengkhawatirkan orang lain. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah menyerang Naito, Jin lalu menyuruhnya untuk tak perlu repot-repot mengkhawatirkan mereka, karena mereka sama sekali tak penting. Meski saat ini Homare butuh penanganan darurat, namun Jin tetap saja tak peduli. Melihat sifat Jin yang tak peduli dengan orang lain, Naito pun sangat tak suka dengan siswa seperti dia. Jin kembali tak peduli, karena yang penting saat ini ia akan menghabisinya agar bisa lulus. Mendengar Naito tak akan menggunakan kekuatan darahnya, Jin pun merasa kesal karena ia telah diremehkan. Sayangnya serangan Jin sama sekali tak mempan karena payung itu sangatlah kuat. Dan saat Jin kembali menyerang, Naito lalu berkata jika payung ini bukan cuma payung biasa. Dan ternyata payung itu juga bisa mengeluarkan asap. Melihat hal ini Jin pun merasa jika Naito menggunakan asap ini untuk melakukan serangan kejutan. Namun jika dia mendekat, Jin akan langsung menebasnya. Namun sesaat kemudian Jin mendapatkan serangan yang tak terduga. Dan ternyata payung Naito juga bisa berfungsi sebagai senapan. Karena Jin merupakan penyerang jarak dekat, jadi Naito menggunakan senjata ini untuk menjaga jaraknya. Meski peluru yang ia gunakan merupakan peluru karet, namun dengan luka akibat serangan raksasa, tetap saja rasanya pasti menyakitkan. Melihat situasi ini, Jin pun mempunyai cara lain untuk bertarung. Meski Jin menyerang dari jarak jauh namun Naito dengan mudah menghindarinya. Dan saat dia melompat untuk menghindar, nampak Jin tiba-tiba datang dari belakang untuk melakukan serangan kejutan. Namun sayangnya Naito masih mempunyai senjata rahasia. Dia kemudian melemparkan sesuatu dari payungnya. Melihat hal ini awalnya Jin merasa jika benda itu ialah granat. Namun ternyata itu merupakan bom asap. Jin pun merasa kesal, dan bertanya-tanya ada berapa banyak tipuan dari payung tersebut. Dan ia juga berpikir, jika Naito akan kembali menembaknya dari jarak jauh lagi. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Naito pun tak habis pikir karena Jin mengira dia bisa menang saat sedang terluka. Seharusnya dia mengukur dulu kekuatan lawannya, dan itu alasan mengapa dia kalah saat ini. Setelah itu nampak Naito mengurung Jin dengan menggunakan payungnya. Karena Jin kebanyakan memakai darah, jadi dia pasti tak punya kekuatan lagi untuk lepas dari payung tersebut. Dan jika ini merupakan pertarungan asli, maka Jin pasti sudah mati. Mendengar hal ini Jin pun kesal, dan ia merasa masih bisa bertarung dan ini belum berakhir. Melihat sikap Jin yang sangat keras kepala, Naito pun bertanya-tanya sekuat itukah keinginannya untuk bertemu dengan ayahnya. Mendengar hal ini sontak membuat Jin merasa terkejut, dari mana Naito mengetahui hal ini. Dan ternyata sebelumnya Naito telah menyelidiki sedikit tentang Jin. Ia tahu banyak hal, misalnya ia mengetahui jika ayah Jin merupakan seorang Momotaro. Mendengar fakta ini Shiki yang juga mendengarnya pun merasa terkejut. Jin lalu membenarkan jika ayahnya merupakan seorang Momotaro, namun dia telah merenggut semua darinya. Mulai dari keluarga hingga harapannya untuk hidup. Dan luka di sekujur tubuhnya ini jadi pengingat yang ditorehkan oleh ayahnya. Dan kebencian ia kepada sang ayah tak pernah padam. Jin telah hidup sebatang kara dan bertahan dengan sisa makanan dari sampah. Tujuan hidupnya cuma satu yaitu untuk menghabisi ayahnya. Dengan ambisi yang kuat itu, Jin pada akhirnya bisa lepas dari jeratan payung tersebut. Namun secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. Gaki ga nani ittenda? Naito lalu berkata jika Jin mati saat mengejar tujuannya, maka hidupnya pasti akan sia-sia. Naito juga menyuruhnya untuk hidup demi tujuannya. Dan jika masih tak paham juga, maka dia tak akan bisa melihat hari esok. Setelah itu nampak Naito menelpon seseorang, dan memintanya mengirimkan perawat ke tempat ini.
Dan saat ini Homaru secara resmi berhenti dari ujian, Jin telah ditahan, dan hanya tersisa satu orang yaitu Shiki. Naito lalu memberitahukan jika waktunya tinggal 5 menit 42 detik. Ia juga memperlihatkan bola kristal yang ia temukan saat jalan ke tempat ini. Dan pilihan Shiki cuma ada 2, yaitu menemukan bola terakhir dalam batas waktu tersebut lalu capai garis finish, atau rebut bola ini darinya. Mendengar hal ini Shiki pun langsung pergi dari sana. Melihat Shiki memutuskan untuk melarikan diri, tentu saja membuat Naito tak akan melepaskannya. Namun tak lama setelah itu nampak Shiki secara diam-diam menemui Jin. Sang MC lalu berkata jika ia akan membantunya, namun mereka harus bekerja sama. Mendengar hal ini jelas saja membuat Jin merasa terkejut. Shiki lalu menegaskan jika ia seorang diri tak mungkin bisa mengalahkan Naito. Oleh karena itu ia pun meminta bantuan Jin. Mendengar Jin tak sudi membantunya, Shiki pun lalu menanyakan apa yang lebih penting antara harga diri dan tujuannya. Ia rela bekerja sama dengan musuh selama itu bisa mencapai tujuannya. Shiki lalu memberitahukan jika ayahnya juga merupakan seorang Momotaro. Hal itu membuat dirinya dan Jin tak jauh berbeda. Di sisi lain nampak Naito masih mencari keberadaan Shiki. Karena sampai sejauh ini ia tak menemukannya, jadi Naito pun merasa jika dia sudah berbalik arah. Namun tak lama kemudian ia melihat Shiki yang sedang berlari. Tanpa pikir panjang Naito langsung dengan cepat menghentikan Shiki. Merasa jika sang MC akan kembali ke sekolah, ia pun berkata jika usahanya percuma jika tak memiliki bola. Namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata meski dari awal Jin menolak untuk bekerja sama dengan Shiki, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk ikut. Sayangnya meski melakukan serangan kejutan tapi Naito berhasil menghindarinya. Melihat hal ini Naito pun sadar jika mereka telah bekerja sama. Namun meski begitu ia merasa jika rencana mereka tak akan berhasil. Namun sesaat kemudian Naito dikejutkan dengan tali yang dipegang oleh Jin. Dan secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. Melihat rencana mereka Naito pun sadar jika ini merupakan kontes adu ketahanan. Melihat mereka mengerahkan seluruh kekuatannya, Naito pun merasa jika saat ini stamina mereka sedang penuh, mungkin cara ini akan berhasil. Namun sesaat kemudian nampak Jin menyerang dari jarak jauh, tapi lagi-lagi Naito berhasil menghindar. Meski begitu kesempatan ini tak disia-siakan oleh Shiki. Dia kemudian berlari untuk mengambil bola itu dari Naito. Sayangnya bola itu gagal diambil, dan malah terlempar ke dekat Jin. Melihat hal ini Naito sadar waktunya tersisa 3 menit. Jika mereka berlari maka salah satu dari mereka bisa berhasil. Dan jika Jin merebut bola dan berlari, Shiki mungkin akan mengejarnya untuk berupaya mencurinya. Dan saat itu terjadi maka ia akan merebut bolanya. Namun sesaat kemudian Shiki malah menyuruh Jin untuk mengambil bolanya dan berlari ke garis finish. Mendengar hal ini jelas saja membuat Jin dan Naito merasa terkejut. Dan tanpa pikir panjang Jin langsung mengambil bola itu dan pergi dari sana. Dan sesaat kemudian hal kocak pun terjadi. Melihat tingkah bodoh Shiki yang di luar nalar, jelas saja membuat Naito tak habis pikir. Ia pun merasa jika Shiki tak memikirkan untung atau rugi. Dia bertindak spontan dan yang simpel serta jujur. Di sisi lain nampak Jin terus berlari untuk mencapai keinginannya. Namun sesaat kemudian ia mengingat tentang Shiki, yang membuatnya merasa kesal dan langsung berbalik arah. Melihat hal ini jelas saja membuat mereka berdua merasa terkejut. Dan ternyata alasan Jin kembali karena ia tak mau berutang apapun kepada Shiki. Lebih baik ia dikeluarkan dan mencapai tujuan dengan usahanya sendiri. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun kembali terjadi. Dan ternyata hewan itu bernama Muku, yang merupakan kurir komunikasi kilat dari Baku Express. Diketahui jika dia bertugas menyampaikan pesan secara kilat tanpa meninggalkan jejak. Melihat kehadiran Muku, Naito pun merasa jika pasti ada keadaan darurat. Dan ternyata pesan tersebut berasal dari agensi Oni dari cabang Kyoto. Mereka saat ini sedang diserang oleh agensi Momotaro dan meminta bantuan kepada anggota Oni yang lain. Tak lama kemudian nampak mereka bertiga menemui murid yang lain.
Naito lalu menjelaskan jika Homare terlalu banyak mengeluarkan darah dan langsung menerima perawatan. Dan karena ada masalah penting jadi ujian praktis ini dibatalkan. Naito lalu memberitahukan jika agensi Oni cabang Kyoto meminta bantuan darurat. Jadi mereka akan segera pergi ke sana. Setelah itu nampak mereka berangkat menggunakan kapal. Diketahui jika mereka terpaksa datang ke tempat yang diserang Momotaro. Karena kelas dan guru-guru yang lain juga sedang sibuk mengerjakan tugas lapangan. Mereka tidak akan bertarung dan cuma melakukan tugas bantuan. Naito melakukan hal ini karena tak ingin menambah korban jiwa. Selain itu mereka harus berpakaian seperti ini, karena harus terlihat seperti siswa pada umumnya. Naito juga meminta mereka tak melakukan sesuatu yang menarik perhatian polisi. Setelah itu Naito lalu menjelaskan, jika di setiap kota madya sedikitnya berdiri satu unit agensi Oni. Unit-unit tersebut memiliki dua tanggung jawab utama. Pertama, unit pertempuran. Mereka bertarung di garis depan apabila Momotaro menyerang. Kedua, unit pendukung. Mereka membantu Oni yang hidup di antara para manusia. Mulai dari membantu Oni yang tak punya keluarga atau membantu masalah sehari-hari. Karena Oni tak bisa ke dokter biasa, jadi mereka juga menyediakan perawatan kesehatan fisik dan mental. Saat terjadi pertarungan antara Oni dan Momotaro, mereka bertugas menyelamatkan dan memberi dukungan medis. Dan saat ini mereka akan membantu unit pendukung. Meski hanya unit pendukung, Shiki tetap bersemangat karena ini bisa jadi peluang bagus untuk menjadi lebih kuat. Lagi pula bagaimana jika orang itu ada di sana? Naito yang berhasil menebak pikiran Shiki, berkata jika Momotaro yang dia cari tidak ada di Kyoto. Seperti halnya agensi Oni, agensi Momotaro juga memiliki cabang regional. Kyotoにいる桃太郎はどんなやつなんですか? 一言で言うと、やばいやつだ。 Singkat waktu nampak mereka sampai di Kyoto dan pergi ke kedai makan Mizumoto. Melihat hal ini jelas saja membuat mereka merasa heran. Dan ternyata di dalam tempat itu terdapat markas rahasia para Oni. Di sisi lain nampak dua orang Momotaro telah berhasil menghabisi para Oni. Diketahui jika sang kapten bernama Momomiya Subakiri dan wakil kaptennya bernama Momokusa Yomogi. Saat berbicara dengan Yomogi, Subakiri berkata jika ia ingin mendapatkan Oni wanita. Karena Oni wanita terakhir yang mereka pakai untuk penelitian telah mati. Ia merasa jika Oni wanita bisa bertahan lebih lama dan punya toleransi nyeri yang lebih tinggi. Mendengar hal ini Yomogi pun berkata jika eksperimen sang kapten sangat menjijikkan, terutama makhluk yang berada di belakang mereka saat ini. Diketahui jika makhluk itu ialah perpaduan dogi, monyet dan burung pegar. Dia merupakan senjata biologis anti-Oni yang setia karena hanya memangsa Oni. Diketahui juga jika Subakiri sangat mengagumi darah Oni. Tak hanya untuk menyembuhkan, namun darah itu bisa digunakan juga sebagai senjata. Apalagi jika ia mampu mempelajari darah Oni dan mengendalikannya, maka itu akan menjadi aset yang berharga. Bayangkan jika bisa mengubah kemampuan penyembuhan itu menjadi obat, maka mereka akan untung banyak. Subakiri juga berkata jika Oni merupakan hama, dan mereka layak untuk dijadikan bahan penelitian. Karena anak Oni itu ingin dibawa pulang, jadi Yomogi akan membuatnya pingsan terlebih dahulu. Namun saat ia memukulnya, darah Oni tersebut malah tercecer ke baju Subakiri. Karena Subakiri sangat menyukai kebersihan, jadi ia pun kesal dan langsung menghabisi Oni tersebut dengan kekuatannya. Melihat kemampuan sang kapten, Yomogi pun berkata jika para Momotaro mampu memanfaatkan bakteri hitam dari dalam tubuh untuk bertarung. Namun yang paling mengerikan adalah kemampuan Subakiri. Karena dia mampu mengendalikan mayat dengan bakteri tersebut. Setelah menghabisi para Oni, Subakiri langsung memerintahkan spesimen itu untuk memakan mereka semua. Di sisi lain nampak Shiki merasa terkejut karena Kyoto memiliki ruang bawah tanah seluas ini. Tak lama kemudian nampak mereka telah sampai di markas agensi Oni di Kyoto. Seorang pria lalu datang menemui Naito, dan ia nampak senang dengan kedatangannya. Dan saat pria itu melihat ada gadis cantik yang datang, ia pun tak tahan dan langsung menggodanya. Diketahui jika nama pria itu ialah Oiranzaka Kiyoya.
dan dia merupakan komandan unit pendukung di markas Kyoto. Tak hanya itu, Kiyoya juga teman satu kelas Naito di Akademi Rasetsu. Setelah itu Naito lalu mengatakan jika ia akan pergi ke garis depan. Meski Shiki dan yang lain meminta ikut, namun Naito tak peduli dan meminta Kiyoya untuk memanfaatkan para murid itu sesukanya. Setelah itu nampak mereka dibawa ke tempat yang diisi oleh pasien. Melihat luka mereka yang cukup parah jelas saja membuat Shiki merasa terkejut. Diketahui jika sebagian besar pasien yang terluka karena terlibat konflik dengan agensi Momotaro. Bahkan ada pasien yang sangat parah dan baru datang dari garis depan. Dia telah kehilangan kedua lengan dan kakinya. Tak hanya itu, paru-parunya juga mengalami kerusakan yang sangat parah, yang membuat hidupnya tinggal 3 menit lagi. Melihat Kiyoya sangat percaya diri dan tak akan membiarkannya mati begitu saja, Shiki pun menyuruh Kiyoya untuk tak bicara seenaknya karena mana mungkin dia bisa selamat. Mendengar hal ini, Kiyoya pun berkata jika Shiki orang yang baik. Kyoka lalu meyakinkan mereka jika dirinya ialah orang hebat, dan ada alasan mengapa ia ditempatkan di posisi ini. Dan ia akan menunjukkan cara kerjanya kepada mereka. Di sisi lain nampak Tsubakiri berhasil menghabisi beberapa anggota Oni. Melihat hal ini para Oni pun merasa terkejut karena mereka sangatlah kuat. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Are? Buka Tensei. Melihat Naito datang membantu jelas saja membuat mereka merasa senang. Namun sayang serangan Naito barusan sama sekali tak berhasil, karena Tsubakiri menggunakan mayat Oni untuk menjadi tameng. Tsubakiri lalu berkata kepada Naito, jika ia merasa ada sebuah tempat yang menjadi perkumpulan rahasia Oni di Kyoto. Dan jika ia melenyapkannya, maka mungkin saja masalah Oni di sini bisa ikutan lenyap. Mendengar Naito mengatakan jika itu tak mungkin, Tsubakiri pun tak percaya karena ia curiga ada sesuatu yang disembunyikan di area wisata. Mendengar hal ini Naito pun sadar jika firasat Tsubakiri tak bisa dianggap enteng. Omae ni pittari no kankouchi ga aru zo. Doko? Jigoku. Di sisi lain nampak Kiyoya memasang semua infus darah itu ke lengannya. Pasien itu menginginkan lengannya untuk disembuhkan, agar dia bisa memeluk anaknya. Mendengar hal ini Kiyoya pun akan memastikan hal itu terjadi. Ia kemudian mengingatkan jika proses penyembuhan ini sangat menyakitkan. Setelah itu nampak Kiyoya melukai tangannya, dan memberikan darahnya ke pasien tersebut lewat mulut. Diketahui jika darah Kiyoya mampu melipat gandakan penyembuhan seorang Oni. Dan setelah meminum cukup banyak darah, nampak pasien itu merasa kesakitan. Perawat di sana pun meminta para murid untuk membantu menahan pasien tersebut. Singkat waktu setelah meminum banyak darah, nampak tangan pria itu beregenerasi. Bahkan luka di dada dan paru-parunya juga sembuh total. Melihat hal ini jelas saja membuat para murid merasa terkejut. Shiki lalu menanyakan apakah kaki pasien itu juga bisa sembuh. Kiyoya pun membenarkannya. Namun jika mereka memaksakan transfusi besar sekaligus, maka di tubuhnya akan tumbuh antibodi. Dan jika itu terjadi maka regenerasinya tak akan berhasil. Setelah itu Kiyoya lalu meminta pasien tersebut untuk pensiun dari unit pertempuran. Dan mulai sekarang ia mengajaknya berjuang bersama di unit pendukung. Tak hanya itu Kiyoya juga akan membuatkan sepasang kaki yang bagus, agar dia bisa menemani anaknya bermain. Dengan meneteskan air mata pasien itu pun mengucapkan terima kasih. Setelah itu nampak Kiyoya meminta Shiki melakukan sesuatu. Dan ternyata dia meminta sang MC untuk menjaga seorang anak bernama Mei. Diketahui jika dia telah dibawa ke sini kemarin, dan rupanya dia diserang oleh Momotaro. Tak hanya itu orang tuanya juga masih belum ditemukan. Karena Shiki orang baik, jadi Kiyoya pun menyerahkan masalah ini kepadanya. Setelah itu nampak Shiki mendekatinya, dan mencoba mengajaknya bicara. Namun gadis kecil itu tak mau bicara yang membuat Shiki merasa kebingungan. Tak lama kemudian nampak unit pendukung datang dengan membawa beberapa mayat. Dan secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Di sisi lain nampak Tsubakiri bertanya kepada Naito, apakah hadiahnya telah diantarkan oleh mereka. Mendengar hal ini jelas saja Naito sama sekali tak paham. Diketahui jika Tsubakiri telah menanamkan bakteri pada sejumlah mayat Oni, untuk memastikan agar mereka mudah ditemukan. Ia melakukan hal ini,
karena menduga jika para Oni telah membawa mereka. Dan pada akhirnya mayat-mayat itu bebas ia kendalikan langsung ke markas para Oni. Mendengar hal ini jelas saja membuat Naito merasa terkejut. Tsubakiri akan mengecek apakah hadiahnya sudah sampai. Di sisi lain saat Mei meratapi kepergian kedua orang tuanya, sang ayah tiba-tiba bangkit dan mencekik Mei. Melihat hal ini Kyoya pun sadar jika ini merupakan ulah Tsubakiri. Ia kemudian meminta Shiki untuk menutup mata Mei. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Mei-chan, gomen ne. Diketahui jika mereka harus menghancurkan otaknya agar teknik pengendalian itu gagal. Melihat hal ini jelas saja membuat Shiki dendam terhadap Tsubakiri. Dan sesaat kemudian Kyoya menyadari sesuatu. Ternyata banyak mayat lain juga dikendalikan oleh Tsubakiri. Mereka kemudian bangkit dan menyerang para unit pendukung. Jumlah mereka cukup banyak sehingga unit pendukung merasa kerepotan. Bahkan mereka juga menerobos ruang pasien dan menyerang orang-orang di sana. Melihat hal ini Kyoya pun merasa terkejut, karena Tsubakiri mampu mengendalikan mayat sebanyak ini. Melihat ibunya menyerang Shiki, Mei dengan meneteskan air mata pun meminta ibunya untuk tidak menyerang Shiki. Namun tentu saja hal itu percuma karena ibunya telah dikendalikan oleh Tsubakiri. Tak ingin terus begini Shiki kemudian mengeluarkan sebuah pistol. Diketahui jika pistol tersebut merupakan pemberian Naito. Dia memberikan senjata ini karena Shiki belum sanggup mengendalikan darahnya. Melihat hal ini Shiki pun merasa senang, karena pada akhirnya ia bisa memakai senjata asli. Diketahui juga jika peluru di dalam pistol tersebut telah diisi dengan kekuatan darah sang MC. Dan peluru itu lebih mematikan ketimbang peluru biasa. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Tak hanya menembak ibunya Mei, Shiki juga menembak para mayat yang menyerang Kyoya. Karena unit pendukung belum siap untuk bertempur. Jadi Kyoya pun meminta Shiki untuk menangani masalah di aula utama. Sedangkan dirinya akan membawa pasien ke tempat yang aman. Di sisi lain nampak para murid berusaha menghalau para mayat. Mereka pun merasa kebingungan, karena meski dipukul berapa kali pun mereka tetap saja bangkit. Shiki yang ada di sana kemudian memberitahukan, jika ingin menghabisi mereka maka incarlah kepalanya. Mendengar hal ini Jin tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan teknik gerhana darah, dan menyerang mereka di bagian kepalanya. Kyoya kemudian meminta unit pendukung, untuk mengevakuasi pasien dan meminimalkan korban tambahan. Setelah membunuh ulang para mayat nampak Shiki merasa kesal. Karena ini merupakan hal paling menjijikkan yang pernah ia lakukan. Apalagi orang-orang yang ia habisi saat ini, pasti berharga bagi seseorang. Setelah menghabisi banyak mayat Shiki merasa jika ia ingin menangis. Dan seharusnya musuhnya bukan mereka melainkan para Momotaro. Di sisi lain nampak Naito berusaha menyerang Tsubakiri. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Melihat hal ini para Oni pun meminta izin untuk membantu. Namun Naito menolak dan meminta mereka untuk kembali ke titik evakuasi, karena dirinyalah yang akan mengurus ini. Sayangnya Tsubakiri tak akan membiarkan mereka begitu saja. Dia kemudian meminta Yomogi untuk melakukan sesuatu. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Tsubakiri lalu berkata jika selama mereka terkurung di situ ia bebas berkeliaran di markas para Oni sesukanya. Dan jika Yomogi tak memberikan izin, maka mereka tak akan bisa keluar. Naito sebelumnya pasti mengira jika dirinya tak mengetahui lokasi markas tersebut. Namun ternyata, Tsubakiri telah menanamkan pemancar pada setiap mayat yang ia tinggalkan. Dan semua pemancar itu mulai menyala di satu tempat yang sangat menarik. Dan saat memeriksanya, Tsubakiri pun mengetahui jika markas mereka berada di bawah Iryuda-dera. Dan setelah mengetahui hal itu Tsubakiri pun akan berangkat, dan meminta mereka berjuang sekuat tenaga untuk lepas dari kurungan ini. Itu pun jika mereka masih hidup. Mendengar hal ini jelas saja membuat Naito merasa kesal. Namun sayangnya ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu nampak Yomogi mengizinkan monster itu untuk masuk. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi.
Setelah ledakan yang dahsyat itu, nampak Naito terluka dan tak sadarkan diri. Di sisi lain nampak mereka telah berhasil menghabisi semua mayat tersebut. Dan berkat mereka, para unit pendukung telah berhasil memindahkan pasien ke ruangan yang lain. Setelah itu nampak Mei meratapi kembali kepergian kedua orang tuanya. Melihat hal ini Kiyoya dan Shiki pun meminta maaf. Namun sesaat kemudian Mei berkata jika ia tak apa-apa. Sejak dahulu ia terus-terusan bersembunyi dan tak pernah pergi ke sekolah. Sepanjang hidupnya ia terus berlari dan terus berpindah tempat. Dan karena hal itu Mei sejak dulu mempunyai firasat jika hari ini pasti akan tiba. Melihat hal ini, Shiki pun merasa terkejut, karena dia masih bisa bilang begitu setelah ditinggal kedua orang tuanya. Saat Shiki kecil, ia sangat mengagumi superhero. Dan bukankah seharusnya Momotaro itu pembela kebenaran? Namun mengapa cara kerja mereka sangat kejam? Dan jika seperti ini, Shiki akan menjadi penjahat, dan akan menghabisi para pahlawan jadi-jadian tersebut. Oleh karena itu Shiki meminta Mei tak perlu cemas, karena ia akan menciptakan dunia tempat dia bisa tersenyum lagi. Setelah itu nampak Kiyoya dan Jin pergi untuk mengumpulkan para mayat. Dan tempat para mayat itu berada di terowongan sebelum arah ke markas. Di lain sisi nampak Juji merasa, jika tempat ini tak aman setelah diserang seperti ini. Oleh karena itu ia akan menggunakan kemampuannya untuk berjaga-jaga. Diketahui jika kemampuan Juji dirancang untuk mengintai. Melihat kemampuan Juji jelas saja membuat Ikari merasa terkejut. Juji lalu menjelaskan jika darahnya dapat mendeteksi makhluk hidup dalam radius 5 km dari tempatnya berada. Dan teknik ini juga bisa mendeteksi jika ada Momotaro. Sayangnya sensitivitas tubuhnya terlalu rendah, sehingga ia tak dapat mengetahui rupa maupun level kekuatan mereka. Di sisi lain nampak Tsubakiri telah sampai di kedai Mizumoto, dan ia juga telah menghabisi nenek penjaga di sana. Ia lalu menelpon rekannya, dan meminta mengirimkan para monster ke tempat ini. この前の隊長会議に出てた、なんて名前だったか忘れたけど、要注意の鬼の資料、念のために僕に送ってくれる? Tsubakiri juga merasa, jika Naito telah muncul maka ada yang ia sembunyikan. Setelah itu nampak Yomogi mendengar gema dari dalam sana, dan ia sadar jika ruangan bawah tanah itu sangat besar. Dan entah berapa banyak Oni yang ada di bawah sana. Tak lama kemudian nampak Tsubakiri merasa senang setelah menerima pesan dari seseorang. Ia pun akan memeriksa tempat itu sendiri, dan pastikan Yomogi bertanya nama Oni dulu sebelum menghabisi mereka. Dan jika ada Oni yang bernama Ichinose Shiki, jangan habisi dia namun tangkap hidup-hidup. Tsubakiri merasa jika Ichinose Shiki sangat berbeda, dan ia sungguh ingin mempelajarinya. Di lain sisi nampak Jin dan Kiyoya keluar dari ruang krematorium. Dan setelah itu mereka pun akan membawa para mayat ke sana. Kiyoya juga berjanji jika ia tak akan membiarkan Jin mati dan berakhir di krematorium. Sayangnya saat mereka akan pergi, nampak Kiyoya tiba-tiba ditusuk Tsubakiri dari belakang. Melihat hal ini jelas saja membuat mereka terkejut, dan Jin bersiap menyerang Tsubakiri dengan teknik darahnya. Namun saat akan menyerang hal mengejutkan pun terjadi. Karena serangan tiba-tiba tersebut, lengan Jin pun terluka dan ia butuh waktu untuk menyembuhkannya. Karena dirinya dan Kiyoya sedang terluka, jadi mereka pun saat ini menerima skenario terburuk. Dan karena hal itu Kiyoya akan menahan mereka, dan meminta Jin untuk memberitahukan kepada Shiki jika Tsubakiri telah datang ke sini. Dan juga dia meminta Jin untuk mengevakuasi semua pasien. Meski Jin tak tega membiarkan Kiyoya menahan mereka, namun karena tak ada pilihan lain jadi ia pun memutuskan untuk pergi. Melihat hal ini, Tsubakiri langsung meminta Yomogi untuk beraksi. Dan ternyata Yomogi berencana mengurung hampir seluruh bawah tanah Iryudadera. Mengetahui hal ini Kiyoya pun tak menyangka, karena meski cantik tapi dia sangat berbahaya. Kiyoya lalu menyadari jika unit siap tempur yang tersedia hanyalah para siswa tersebut, dan mustahil ada bala bantuan yang datang dari permukaan. Selain itu dua orang di hadapannya sangat kuat, jadi saat ini ia pasti akan mati. Tak lama kemudian, nampak Tsubakiri menanyakan apakah dia mengenal Ichinose Shiki. Mendengar dia mengincar Shiki, Kiyoya pun tak ada pilihan lain selain berusaha menghentikan mereka di sini. Dia kemudian mengambil alat suntik,
yang di dalamnya terdapat racun yang bisa merusak organ tubuh. Sayangnya saat akan berusaha melawan hal ini pun terjadi. Tak disangka Kyoya tumbang hanya dengan satu kali serangan. Awalnya Tsubakiri akan memanfaatkan tubuh Kyoya dengan kekuatannya. Tapi hal itu tak jadi, karena sesaat kemudian para monster buatannya telah tiba. Tak hanya itu, mereka juga membawa barang yang diminta Tsubakiri. Setelah melepaskan bungkus barang tersebut, persiapan mereka pun saat ini telah selesai. Di sisi lain nampak Jin telah tiba di markas. Namun ia merasa heran mengapa hanya ada mereka di tempat ini. Dan ternyata semua ini berkat kemampuan pelacakan Juji. Setelah mendeteksi kedatangan Momotaro, dia pun langsung bergegas mengevakuasi para pasien ke permukaan. Namun saat Shiki dan yang lain akan menyusul, kabut hitam itu tiba-tiba menutupi semua jalan. Tak lama kemudian Shiki kemudian menanyakan di mana Kyoya. Namun saat Jin akan menjawabnya, monster itu tiba-tiba muncul dan langsung memakan seorang Oni. Melihat hal ini mereka pun langsung melarikan diri, dan Shiki langsung membawa Mei ke tempat yang aman. Tak lama kemudian nampak Tsubakiri dan yang lain telah tiba di dalam. Ia pun meminta semuanya untuk dihabisi kecuali Ichinose Shiki. Tsubakiri akan menunggu di sini karena ada hal yang harus ia pikirkan terlebih dahulu. Dan sesaat kemudian Yomogi dan para monster itu pun mulai berburu. Di sisi lain nampak Kuina sedang mencari baju ganti karena bajunya saat ini tak bisa leluasa bergerak. Sedangkan Rokuro nampak frustasi dan merasa jika dirinya akan mati di sini. Tak lama kemudian nampak Kuina telah menemukan baju yang cocok, dan ia berencana menyergap para musuh. Namun saat melihat Rokuro kena mental sebelum bertarung, Kuina pun kesal dan menyuruhnya untuk tidak stres tanpa alasan. Tak lama kemudian nampak Kuina merasakan ada monster yang akan datang ke sini. Oleh karena itu ia pun mengajak Rokuro untuk bertarung. Sayangnya Rokuro menolak, karena ia tak bisa bertarung saat sedang cemas. Melihat Rokuro memohon Kuina pun tak bisa memaksanya, dan meminta dia untuk masuk ke dalam lemari tersebut. Setelah Rokuro masuk ke sana nampak monster itu datang dengan menghancurkan dinding. Ia kemudian menanyakan apakah Kuina mengenal Ichinose Shiki. Dan saat mendengar jika dia bukanlah Shiki, monster itu pun langsung menyerang dengan ganas. Setelah berhasil menghindar dari serangan tersebut, nampak Kuina mengeluarkan teknik gerhana darahnya yang bernama I Love. Dan dengan penuh semangat Kuina akan mengantar monster itu menuju maut. Di sisi lain nampak Ikari bertemu dengan salah satu monster. Monster itu juga menanyakan apakah dia mengenal Ichinose Shiki. Namun saat mendengar hal itu Ikari tiba-tiba kesal, dan menyuruhnya untuk tak menyamakan dirinya dengan pecundang seperti Shiki. Shin kembali ke tempat Rokuro. Nampak dia terbangun dari pingsannya, dan berpikir jika semua yang ia alami sebelumnya hanyalah hayalan. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat monster itu Rokuro pun pura-pura pingsan. Namun sesaat kemudian ia merasa heran karena monster itu tak menyerangnya. Dan ternyata monster itu tiba-tiba patuh dengan perintah Kuina, yang membuat Rokuro merasa terkejut dibuatnya. Setelah itu nampak Kuina menyerang monster itu secara bertubi-tubi. Melihat Kuina menyerang terus-terusan, Rokuro malah takut dengan gadis tersebut. Setelah dipukul terus-terusan nampak monster itu akhirnya tumbang. Dan ternyata alasan monster itu menuruti perintah Kuina, karena dia terkena serangan teknik darahnya yang bernama I Love. Diketahui jika darah Kuina melapisi musuh hingga melewati batas tertentu, dan mereka akan terperangkap mantranya dan perlahan kehilangan tekad bertarung. Setelah mengalahkan monster itu nampak Kuina sangat senang, dan menganggap jika mereka tak layak menjadi lawannya. Melihat Rokuro takjub dengan kekuatannya Kuina pun berkata jika dia tak perlu ikut campur, karena dirinya lah yang akan mengurus semuanya. Setelah Rokuro mengucapkan terima kasih nampak Kuina langsung tersenyum. Dia kemudian menyiapkan kasur dan menyuruh Rokuro untuk tidur di sana. Ia juga mengucapkan kata perhatian yang membuat Rokuro merasa heran dengan perbuatannya itu. Dan ternyata jika pria dalam masalah meminta bantuannya, maka dedikasi Kuina akan melonjak tajam. Dan itu membuat perhatian Kuina langsung meluap-luap.
Namun tak lama kemudian nampak monster datang ke hadapan mereka. Melihat hal ini Kuina pun merasa kesal. Dan sesaat kemudian nampak monster itu menyerang, yang membuat Rokuro kembali bersembunyi. Melihat kekuatan monster itu, Kuina pun sadar jika monster ini berbeda dari yang sebelumnya. Dan saat Kuina mencoba menyerang, sayangnya monster itu sangat lincah dan bahkan melukai lengan Kuina. Tak hanya itu, ia juga berhasil menghentikan pergerakannya, yang membuat Kuina dihajar habis-habisan. Melihat hal ini jelas saja membuat Rokuro merasa ketakutan, dan ia takut jika Kuina akan mati. Awalnya Rokuro berencana membantu Kuina, namun karena mentalnya penakut jadi dia hanya bisa pasrah. Namun di saat Rokuro bimbang dengan semua ini, ia pun bertanya-tanya sejak kapan dirinya menjadi pecundang seperti ini. Setelah itu Shin kemudian berpindah ke masa lalu Rokuro. Diketahui jika dulu Rokuro mencintai gadis yang bernama Lulu. Meski usianya setahun lebih tua namun dia merupakan cinta pertamanya. Dan di hadapan Lulu, Rokuro merasa tak terkalahkan. Lulu selalu menemani Rokuro dan memperhatikan dirinya dengan penuh perhatian. Diketahui jika Rokuro lahir di kota kecil yang terpencil. Di sana ada banyak oni yang hidup bersembunyi di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah Lulu. Rokuro juga paling suka saat menari bersamanya. Dan masih terbayang indahnya langit senja saat mereka melatih gerakan bersama. Pada malam harinya saat festival, nampak mereka berdua menari bersama. Meski pada awalnya baik-baik saja, namun kenyataannya Lulu sedang sakit. Karena Lulu seorang oni jadi Rokuro tak bisa membawanya ke dokter biasa. Ia hanya bisa membawanya ke dokter oni, yang merupakan satu-satunya dokter oni di kota itu. Namun bencana tiba-tiba datang tanpa diduga. Agensi Momotaro menyerbu kampung mereka, dan menghabisi satu-satunya dokter oni di sana. Melihat kondisi Lulu yang semakin memburuk, Rokuro dengan penuh semangat akan membawanya pergi menemui dokter di kota lain. Ia juga menenangkan Lulu, karena selama ini ia bisa melakukan apa saja. Sayangnya nyawa Lulu udah tak tertolong, yang membuat Rokuro tak bisa menerima kenyataan ini. Bagi Rokuro Lulu merupakan tempat mengadu. Dan bersama dia, Rokuro bisa tetap tegar serta tak terkalahkan. Setelah Lulu tiada, rasa khawatir dan takut yang dipendam mulai menggerogoti Rokuro. Rambutnya mulai memutih, dan insomnia juga merongrongnya. Dan tanpa disadari emosi Rokuro juga menjadi tak stabil. Dan sejak saat itu juga, Rokuro bukan lagi orang yang sama. Awalnya Rokuro hanya bisa pasrah saat melihat Kuina akan dihabisi monster tersebut. Karena tanpa Lulu Rokuro merasa jika dirinya tak berguna. Namun sesaat kemudian ia mengingat perkataan Lulu, yang memintanya untuk tetap keren. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah menyelamatkan Kuina, Rokuro merasa jika Lulu melihatnya seperti ini, maka dia pasti akan sangat kecewa. Rokuro tak bisa terus seperti ini, karena jika ia bertemu lagi di surga dengan kondisi seperti ini, maka Rokuro tak akan berani menegakkan kepalanya. Rokuro sadar jika sejak dia meninggal dunia, ia tak pernah lagi bersikap keren. Jadi ia harus kuat agar bisa dengan bangga menjadi pria keren setelah dia tiada. Sehingga ia harus meraih pencapaian jauh lebih banyak. Meski semua itu hanya kebaikan remeh dari seorang pahlawan yang payah. Meski pada awalnya dia merasa ketakutan, namun dengan tekad yang kuat Rokuro yakin jika ia pasti bisa melakukannya. Setelah itu nampak wujud Lulu muncul dari darah Rokuro. Rokuro lalu berkata jika saat ini mungkin tampak menyedihkan. Namun meski begitu maukah dia mendampinginya. Tak lama kemudian nampak wujud Lulu itu memeluknya, yang membuat Rokuro berkata jika mustahil ia melakukannya tanpa Lulu. Setelah itu nampak kekuatan darah menyelimuti tubuh Rokuro, yang membuat rasa paniknya mulai hilang. Rokuro kemudian mengeluarkan teknik gerhana darah, pemulihan mental. Diketahui jika tarian abu membeku, Rokuro mampu menyelubungi dirinya dengan jubah darah dan mulai berputar. Dia mengubah darah tersebut menjadi badai kelopak bunga setajam silet, dan mampu mengerahkan tebasan angin tajam. Setelah mengeluarkan teknik itu nampak Rokuro semakin percaya diri, dan berkata jika dirinya saat ini tak terkalahkan.
Meski monster itu berusaha menyerang namun Rokuro mampu menghindarinya dengan mudah. Tubuhnya terasa ringan, dan semua kecemasannya telah sirna, karena Lulu saat ini ada di sisinya. Rokuro juga merasa jika saat menari bersama Lulu, timbul kenangan tentang festival musim panas. Rokuro bukannya tak terkalahkan, namun ia cuma membuat dirinya terlihat gagah. Setelah itu pertarungan mereka pun kembali berlanjut dengan sangat sengit. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Pada akhirnya Rokuro berhasil mengalahkan monster tersebut. Ia lalu menanyakan apakah dirinya terlihat cukup keren. Lulu pun mengangguk dan dia juga nampak tersenyum. Di lain sisi nampak Shiki dan Mei sedang bersembunyi di taman. Mei yang frustasi lalu berkata jika ia ingin mati karena kedua orang tuanya telah tiada. Mendengar hal ini Shiki langsung menyemangati Mei, serta menyuruhnya hidup dan berjuang. Shiki juga akan berjuang menghajar musuh yang menghabisi keluarganya Mei. Setelah itu Shiki meminta Mei untuk tetap di sini. Karena dirasa monsternya sudah kalah, jadi musuh tak akan menemukannya dengan mudah. Namun jika situasinya memburuk, maka Mei diminta untuk bersembunyi di belakang semak-semak. Melihat Shiki pergi, Mei yang khawatir pun berkata jika dia akan kalah. Namun Shiki langsung membantah karena dia tak akan kalah. Ia tak akan menyerah dan juga tak akan berputus asa, dan itu moto terbarunya. Di lain sisi nampak Naito tersadar setelah para Oni berteriak kepadanya. Seperti yang diketahui sebelumnya jika Naito terluka karena melindungi yang lain. Oleh karena itu mereka langsung meminta maaf akan hal ini. Naito pun tak mempermasalahkannya, dan mengajak mereka untuk kembali ke Iryudadera karena para muridnya ada di sana. Di sisi lain nampak Shiki bertemu dengan Tsubakiri. Setelah mereka berkenalan, nampak Shiki merasa kesal dan akan menghancurkan Momotaro. Sedangkan Tsubakiri merasa senang karena Oni yang ia cari dari tadi telah muncul di hadapannya. Shiki lalu menanyakan mengapa dia memperlakukan mayat seperti itu. Tsubakiri dengan wajah tersenyum pun menjawab jika Momotaro mempunyai hak asasi manusia. Sedangkan Oni tak mempunyai hak apa-apa. Mendengar hal ini Shiki pun semakin kesal dibuatnya. Di sisi lain nampak Jin sedang berlari untuk menemui Kyoya. Namun secara tiba-tiba Yomogi datang menghentikannya. Ia lalu memberitahukan jika Kyoya telah menjadi mayat. Melihat Jin kesal akan hal ini, Yomogi pun merasa jika persahabatan sesama Oni membuatnya jijik. Namun Jin membantahnya karena ia hanya tertarik dengan tujuannya sendiri. Tapi meski begitu ia akan tetap menghabisi Momotaro yang ada di hadapannya. Sayangnya serangan Jin tak mempan, karena Yomogi mampu menahan dengan dinding hitamnya. Scene kemudian berpindah. Nampak Shiki mengeluarkan teknik gerhana darah, dan ia akan mengerahkan segalanya untuk menghabisi Tsubakiri. Di saat bersamaan sang MC mengingat perkataan Mei, dan perkataan Naito tentang dirinya yang tak bisa mengendalikan darahnya. Namun meski begitu Shiki akan membuktikan jika dirinya bisa melakukannya. Sayangnya serangan Shiki mampu dihindari oleh Tsubakiri. Melihat hal ini Shiki pun tersenyum, dan merasa jika Tsubakiri takut dengan serangannya. Tsubakiri pun membalas agar Shiki jangan terlalu sombong.